Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa Wardah, mahasiswi Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Balikpapan. Di video ini, saya akan mempresentasikan tentang materi yang ada di mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Tentunya, kita sudah nggak asing lagi dengan yang namanya pasar. Mau pasar modern ataupun pasar tradisional, umumnya kita datangi untuk kita berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Namun di video ini bukan pasar-pasar tersebut yang akan saya bahas. Yang akan saya bahas adalah pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Apakah sama dengan pasar-pasar yang biasa kita datangi? Nah, menurut UU nomor 8 1995 tentang pasar modal merupakan wadah untuk memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, derivatif, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya. Nah, dan tentunya kalau di pasar itu akan ada penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Umumnya di pasar tradisional, penjual dan pembeli bisa langsung bertemu. Tapi kalau di pasar modal, penjual dan pembeli harus melalui perantara untuk melakukan transaksi. Perantara ini disebut dengan bursa efek. Berdasarkan UU PM, efek adalah surat berharga berbentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif atas efek. Ada 7 efek yang dapat ditransaksikan di pasar modal Indonesia, yaitu saham, obligasi, derivatif, unit penyertaan reksadana, exchange trade fund, efek beragam aset, dana investasi real estate. Namun, pada video ini, saya akan lebih membahas mengenai saham. Saham merupakan jenis efek yang paling populer di Bursa Efek Indonesia dan seringkali digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat. Saham dapat dibedakan berdasarkan hak klaim dan berdasarkan kepemilikan. Berdasarkan hak klaim, saham dapat dibedakan menjadi saham biasa dan saham preferen. Perbedaannya adalah pemegang saham preferen akan lebih didahulukan atas pembagian dividen dan aset perusahaan saat perusahaan terjadi likuidasi. Berdasarkan kepemilikan, saham dapat dibedakan menjadi saham atas unjuk dan saham atas nama. Dalam saham atas unjuk, tidak tertulis nama jelas siapa pemilik saham tersebut, sehingga akan lebih mudah untuk memindah tangankan saham tersebut dari satu investor ke investor lain. Sedangkan saham atas nama akan tertulis jelas siapa pemilik saham tersebut. Dan untuk memindah tangankannya dibutuhkan prosedur-prosedur tertentu. Bagi para investor yang memiliki saham, akan mendapat 3 keuntungan dalam bentuk dividen, capital gain, dan saham bonus. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan. Keuntungan tersebut berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dividen dapat dibagikan dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk saham. Yang kedua adalah capital gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual. Misalnya, seorang investor membeli saham dengan harga 3.000, kemudian investor tersebut menjualnya lagi dengan harga 3.500 per saham. Maka, investor tersebut mendapatkan capital gain sebesar 500 untuk setiap saham. Dan yang ketiga adalah saham bonus, merupakan saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham, sesuai dengan proporsi kepemilikannya masing-masing. Selain memperoleh keuntungan, juga terdapat beberapa resiko yang akan dihadapi oleh investor. Di antaranya adalah capital loss, yaitu kebalikan dari capital gain. Suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misal, investor membeli saham dengan harga 2.000 per saham dan menjual pada harga 1.400 per saham. Artinya, investor mengalami kerugian sebesar 600 per saham. Yang kedua adalah risiko kebangkrutan. Jika perusahaan dinyatakan bangkrut atau dibubarkan, maka pemegang saham menjadi prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dilunasi. Apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun, jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Dan yang ketiga adalah risiko suspending,
Jika suatu saham disuspend atau diberhentikan perdagangannya oleh otoritas bursa efek, maka investor tidak dapat melakukan perdagangan hingga status suspend dicabut. Suspend dapat berlangsung dalam waktu singkat, misalnya dalam satu sesi perdagangan, 1 hari perdagangan, namun dapat pula berlangsung dalam kurun waktu beberapa hari perdagangan. Sekian yang dapat saya sampaikan di video ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.